hari ini kita bisa ikut sekolah minggu lagi, walaupun hari ini masih online. Tapi tetap semangat kan? Kita mau tetap semangat memuji Tuhan dan juga tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Terasa nggak? Baik di pagi hari, baik di siang hari, di sore atau malam hari, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah baik kepada kita, berikan kita kesehatan yang baik, berikan kita juga papa mama yang baik, juga berikan kita kesempatan untuk bisa ikut sekolah minggu. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapa, aku datang padamu. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus begitu baik. Setiap hari Tuhan Yesus selalu menjaga kami, memelihara kami dimanapun kami berada. Setiap hari ya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati kami.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, biarlah hati kami selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Meskipun Tuhan, hari ini kami masih harus sekolah minggu secara online, tapi biarlah kami tetap semangat untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan serta bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk waktu kami belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya. Kita mau mengumpulkan persembahan, bersyukur kepada Tuhan sudah memberkati Papa Mama, sehingga Papa Mama tetap masih bisa kerja, tetap masih bisa memberikan kita makanan, minuman, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh dikumpul dulu di rumah, lalu ditransfer bersama dengan persembahan Papa Mama ya ke nomor rekening gereja di bawah ini. Oke, kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita naikkan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Terbang ruang angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada. Dimanapun kita berada ya adik-adik, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang baik. Ku terbang ruang angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka Tuhan Yesus juga ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lagi ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita untuk mengerti firman-Nya dan taat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pakai untuk pertumbuhan bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami siap mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Roseli yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, hari ini Rose mau cerita tentang seorang anak yang dapat kue ulang tahun loh. Coba lihat kuenya. Wow, bagus ya. Nah, kalau lihat di kuenya itu ada lilin angka berapa? Nah, betul, angka 8. Berarti anak ini dia sedang ulang tahun yang ke-8. Usianya adalah 8 tahun. Tapi anak ini istimewa loh. Anak ini di usia 8 tahun
dia sudah menjadi seorang raja. Wah, raja, dia dapat mahkota loh. Nah, kalau usia 8 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Kalau kalian sekarang ada yang 8 tahun? Ada ya? Oh, ada, iya. Kira-kira kelas berapa? Oh, ada yang kelas 3. Oh, ada juga mungkin yang kelas 4. Masih kecil kan? Masih kecil sudah bisa jadi seorang raja. Hebat ya. Nah, siapa namanya ya? Namanya adalah Yosia. Nah, anak kecil ini namanya Yosia. Dia sudah menjadi seorang raja di usia 8 tahun. Nah, tapi walaupun dia masih kecil, dia raja yang baik loh. Dia raja yang percaya Tuhan Yesus. Dia adalah seorang raja yang mengasihi Tuhan Yesus dan bahkan dia melayani Tuhan. Jadi waktu kecil dia baik. Rakyatnya senang kepada dia, pelayan-pelayannya juga senang kepada dia, Tuhan juga senang kepada dia karena dia selalu mencari Tuhan. Nah, ketika dia sudah mulai bertambah besar, dia menjadi seorang raja yang sangat baik. Lalu dia berpikir satu hari, ada bait Allah ya, ada rumah Tuhan. Sudah lama sepertinya nggak dibersihkan ya. Dibersihkanlah, dibangun, direnovasi supaya lebih bagus. Lalu dia memerintahkan pelayan-pelayannya untuk membersihkan rumah Tuhan dan juga merenovasi rumah Tuhan ya, dibagusin, yang rusak-rusak dibagusin. Nah, ini nih alat-alat yang dipakai semua untuk membersihkan dan memperbaiki rumah Tuhan ya. Nah, kalian di rumah rajin juga nggak bersih-bersih rumah? Kan di rumah aja kan? Nah, harus rajin-rajin juga ya, bersih-bersih rumah ya, bantu papa mama. Nah, ini Yosia dia sudah menyuruh untuk para pelayannya membersihkan, waktu bersihkan rumah Tuhan, tiba-tiba ada pelayannya menemukan sesuatu. Apa ini ya? Coba lihat. Wah, ini seperti gulungan kitab. Jadi rupanya diperiksa, itu rupanya adalah Alkitab. Tapi pada waktu itu bentuknya masih gulungan gitu ya. Jadi dilihat, wah, isinya firman Tuhan. Lalu cepat-cepatlah pelayannya itu bawa ke Raja Yosia. Waktu itu Raja Yosia lihat, wah, ini apa ya? Dibacanya kan, wah, ini isinya firman Tuhan. Firman Tuhan yang menegur umatnya karena sudah melupakan Tuhan, karena sudah menyembah Allah lain, para Baal dan patung-patung. Wah, Yosia sedih karena umat Tuhan ditegur oleh firman Tuhan. Jadi rupanya dulu orang Israel dulu juga pernah ditegur oleh firman Tuhan, dan hari ini diingatkan kembali ketika ditemukannya kitab ataupun gulungan dari kitab ini. Lalu Yosia memanggil seluruh rakyatnya. Dia bacakanlah firman Tuhan itu di depan seluruh rakyatnya. Karena Yosia sangat sedih. Nanti kalau mereka terus seperti ini, tidak taat sama Tuhan, nanti bisa dihukum Tuhan gitu. Dan Tuhan juga sedih melihat umatnya yang sudah semakin jauh kepada dia. Lalu ketika diberitakan firman Tuhan itu, akhirnya umat Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh Raja Yosia juga bertobat. Mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka sadar mereka sudah jauh dari Tuhan. Mereka juga mungkin sudah menyembah Allah-Allah lain, patung-patung, dan mereka saat ini janji mau kembali kepada Tuhan, mau menyembah Tuhan yang benar. Nah, akhirnya mereka bertobat. Semuanya bertobat dan diberkati oleh Tuhan. Wah, hebat ya, seorang Raja Yosia yang dulu mudahnya sudah menjadi raja, dipakai Tuhan untuk menegur rakyatnya supaya bisa kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita ditegur kesalahannya, kita sikapnya gimana? Biasanya kalau diingatkan kan, ini salah loh, gak boleh seperti ini loh, harusnya seperti ini. Kita gimana sikapnya? Marah-marah? Kita mengeluh? Kita menolak? Lalu kita marah-marah sama orangnya, kita musuhin orangnya? Atau kita menyadari, oh iya ya, apa yang dibilang sama papa mama, apa yang dibilang sama temanku, apa yang dibilang lause, apa yang dibilang guruku, itu benar ya, aku salah ya. Kita mau menyadari itu. Karena Tuhan mau menyadarkan kita melalui firman Tuhan dan juga melalui orang-orang di sekitar kita.
Mau gak kita menyadari itu dan juga dengan rendah hati minta ampun di hadapan Tuhan. Lalu kita juga minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita sakiti. Ya, kita mau kembali ke jalan Tuhan yang benar. Jangan terus melakukan dosa, karena itu akan membuat hati Tuhan sedih. Dan ketika kita seharusnya sebagai anak Tuhan, kalau kita berbuat dosa, harusnya kita sedih kan? Ada hati yang tidak enak karena kita sudah melakukan dosa, kita tidak nyaman, kita nggak mau melakukan dosa itu terus. Kita mau kembali kepada Tuhan, melakukan hal yang benar. Jadi ketika kita berdoa minta ampun, Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan dosa. Kita bersyukur loh, sudah ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita kan? Jadi Tuhan Yesus sudah begitu baik, Dia mau menggantikan kita untuk menerima hukuman dosa. Mari kita bersyukur untuk itu dan janji tidak mau menyakiti hati Tuhan lagi, tapi mau jadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sedari kecil kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa seperti Raja Yosia. Dari kecil dia sudah percaya Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, taat sama firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menjadi raja yang luar biasa, raja yang disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh rakyatnya. Ya, kita juga bisa demikian. Kita akan menjadi anak-anak yang disenangi oleh papa mama, saudara-saudara kita, guru-guru kita, juga orang-orang semua yang ada di sekitar kita. Amin. Biarlah kita boleh taat melakukan firman Tuhan. Nah, ada satu lagu yang Lase mau kasih untuk kita pelajari bersama, yang menceritakan bahwa Alkitab itu adalah buku terindah. Alkitab berisi tentang karya Tuhan Yesus. Alkitab itu adalah buku yang menolong kita untuk bisa belajar dibentuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang melakukan segala sesuatu seturut dengan perintah Tuhan. Dan biarlah kita semua tahu bahwa Alkitab ini berharga dan kita mau baca Alkitab setiap hari, ya. Mari kita sama-sama belajar lagu ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita sekarang mau berdoa tutup, ya. Kita sudah belajar firman Tuhan, kita juga sudah mendengarkan lagu, bahkan menyanyikan lagu yang sudah tadi Lase bagikan, ya, tentang Alkitab buku terindah. Kita akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak yang taat dan semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dari kecil kami sudah belajar firman Tuhan, kami sudah diingatkan bahwa kami harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang rajin baca Alkitab dan berdoa setiap hari, sehingga kami dapat mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, dan kami bahkan dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami rindu setiap hari pun di rumah kami bisa belajar membaca Alkitab dan juga berdoa. Bersama dengan Papa Mama, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.